Orang-orang Jepang telah tinggal di Surabaya sejak zaman kolonial Belanda. Di antara mereka banyak yang membuka toko, misalnya toko Chiyoda yang bersebelahan dengan toko besar milik orang Inggris, Whiteway. Namun tiba-tiba mereka meninggalkan kota secara diam-diam, masyarakat pun curiga. Tak lama kemudian, Jepang menyerang Indonesia. Dalam Surabaya 1945, Frank Palmos menyebut perginya mereka bagian dari rencana panjang Jepang yang terpantau oleh Badan Intelijen Hindia Belanda. Seperti dijabarkan dalam laporan resmi kegiatan mata-mata Jepang, 10 Years of Japanese Brewing in the Netherlands East Indies yang diterbitkan oleh Netherlands Indies Service pada tahun 1942. Dokumen ini melaporkan secara detail siasat Jepang memperkuat jaringan spionase beberapa tahun sebelum menyerang. Pihak intelijen kolonial Belanda melampirkan bukti bahwa orang sipil Jepang yang menghilang sebelum pasukan Jepang mendarat datang kembali dalam seragam militer bersama pasukan pendudukan, tulis Frank Palmos. Ide anak Agung Gede Agung, Menteri Luar Negeri era Soekarno, dalam sebuah buku yang berjudul 20 Years Indonesian Foreign Policy 1945 until 1965 mengungkapkan bahwa mata-mata Jepang pada masa kolonial Belanda sering berpergian dari kota ke kota, dari pelabuhan ke pelabuhan, hanya untuk menghimpun informasi tanpa menimbulkan kecurigaan karena mereka menyamar sebagai pebisnis atau pengusaha. Gerak-gerik mata-mata Jepang menjadi gamblang, maksudnya ketika mereka kembali sebagai bagian dari pasukan pendudukan. Yang jelas, informasi yang mereka kumpulkan telah dilaporkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh militer Jepang. Begitu juga dalam menentukan lokasi pendaratan pasukan infanteri mereka, kata Frank Palmos. Bahkan menurut Frank Palmos, berkat pengetahuan mendalam mata-mata Jepang soal industri minyak bumi di Hindia Belanda, sabotase Belanda pada instalasi minyak bumi menjelang kekalahan dengan mudah dapat diperbaiki oleh Jepang. Mengapa Belanda tak siap menghadapi Jepang padahal rajin mengumpulkan data tentang kegiatan mata-mata Jepang? Menurut Frank Palmos, salah satu sebab Belanda kedodoran adalah keyakinan mereka bahwa pangkalan militer Inggris di Singapura tak mungkin dikalahkan Jepang. Jika Singapura tak bisa runtuh, Jepang pun tak bisa masuk ke Hindia Belanda. Namun kenyataannya ketika Inggris di Singapura benar-benar takluk, pemerintah Hindia Belanda panik. Belanda dengan mudah ditaklukkan oleh Jepang. Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Rakyat Surabaya penasaran bagaimana rupa bangsa penakluk Belanda. Mereka keluar rumah untuk melihat tentara Jepang yang melewati jalan-jalan. Mereka terkejut melihat tentara Jepang yang pendek di atas sepeda, memanggul bedil yang terlihat kebesaran untuk postur mereka. Awalnya kehidupan berjalan seperti biasanya, namun semuanya berubah dalam waktu singkat. Jepang mengerahkan dengan paksa semua sumber daya untuk keperluan perang. Meski hanya 3,5 tahun, hingga tahun 1945, pendudukan Jepang telah mengakibatkan penderitaan yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Oke, itu saja info yang saya bisa bagikan. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.